Halo Sobat Pijar, kembali lagi di podcast yang penuh inovasi ini, Malinau Punya Cerita. Saya Lia, dan kita akan menjelajahi kisah menarik tentang uji coba jaringan 4G di Kecamatan Malinau Selatan. Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada, itu Pro Rakyat. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka lah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas nggak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi, itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital. Platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses. Dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Nggak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera. Halo Ibu, selamat siang. Terima kasih telah hadir di sini ya Bu ya. Ya, baik. Selamat siang. Apa kabar, Dek? Baik. Iya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, Ini baik-baik. baru turun Bu. Iya, kebetulan saya sudah ada 2 minggu ada di Malinau untuk mengikuti kegiatan PKA di Malinau. Ya. Ya Bu, pertanyaan yang pertama yang saya ingin ajukan kepada Ibu yaitu latar belakang dari uji coba jaringan 4G di Kecamatan Malinau Selatan berdasarkan dari Kominfo. Peningkatan layanan jaringan 4G di Malinau Selatan sudah mulai dibahas sejak 2019 tahun lalu. Iya. Nah, bisakah Ibu memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa yang mendasari pelaksanaan uji coba ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih.
atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Bupati pada kesempatan siang hari ini diberikan waktu kepada saya untuk diwawancara terkait masalah 4G yang sudah masuk di wilayah Kecamatan Maino Selatan. Jadi ini merupakan satu ungkapan yang sangat luar biasa dari masyarakat Maino Selatan. Saya mewakili dari pemerintah Kecamatan Maino Selatan kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini sudah mensupport seperti itu. Kalau kita bercerita dari latar belakang 4G ini cukup lama ya, yang mana saya sudah menjabat di Kecamatan Maino Selatan ini sudah 1 tahun lebih. Dan saya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Maino Selatan. Jadi dengan adanya koneksi kita dan juga adanya koordinasi seperti ini kepada pihak pemerintah, ini juga lebih baik, sehingga dalam akses seperti ini memudahkan kita untuk bisa berkoordinasi. Jadi awal bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan jaringan ini sudah dilakukan oleh Bapak Bupati tahun lalu ya. Bapak Bupati sudah berapa kali berkoordinasi dengan kementerian dan juga langsung ke kantor Telkomsel Jakarta untuk berkoordinasi terkait masalah komunikasi yang ada di wilayah perbatasan dan juga ada di wilayah pedesaan, pedalaman seperti itu. Karena akses seperti ini sangat penting untuk kita yang ada di pedalaman, apalagi bagi kita pemerintah yang bekerja di pedalaman. Jadi Pak Bupati sudah melakukan koordinasi ke kementerian dan juga komunikasi ke pihak Telkom, dan juga saya mendengar dengan adanya koordinasi seperti ini, kenapa tidak bagi saya sebagai camat yang ada di Maino Selatan untuk bisa mencari tahu sampai di mana nih kejelasan untuk komunikasi terkait sarana seperti ini. Dan itu saya mengumpulkan semua kepala desa yang ada di Kecamatan Maino Selatan. Nah, Kecamatan Maino Selatan itu ada 9 desa, dan saya mengajak untuk melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu ada beberapa item yang saya tanyakan bahwa apa nih yang menjadi satu permasalahan Bapak Kades dan Ibu Kades di desa. Dan dalam pertemuan kami itu ada beberapa item ya, yang permasalahan menjadi satu kendala bagi pemerintahan di desa. Dan saya menyimpulkan dalam pertemuan itu bahwa permasalahan ini yang sangat penting di sini, ini masalah komunikasi dari desa ke kecamatan ke pemerintahan daerah seperti itu. Jadi saya menyimpulkan kepada masyarakat bahwa saya akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo. Seperti itu. Langkah yang saya ambil, saya berkoordinasi dengan pihak Kominfo. Supaya apa? Saya pengen tahu nih, apa nih permasalahan kami Kecamatan Maino Selatan kok sampai sekarang belum bisa dapat jaringan 4G. Jadi saya datang ke Kominfo, dan juga saya juga banyak untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada. Jadi dengan berkat koordinasi seperti ini, saya mendapatkan jalan dari Kepala Dinas Kominfo untuk memberikan satu trik kepada saya bahwa Bu Camat ini seperti ini, Ibu Camat nanti harus seperti ini. Jadi ada langkah-langkah yang diberikan kepada saya untuk bisa langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang masalah sarana komunikasi seperti ini. Baik. Lalu bagaimana arahan dari Bapak Bupati langsung Bu terkait uji coba jaringan ini? Ya, puji Tuhan ya, dengan arahan Bapak Bupati terkait dengan 4G yang selama ini menjadi satu kendala di Maino Selatan, dan saya mengajukan surat kepada Bapak Bupati, dan respon ini sangat baik karena Bapak Bupati sudah
punya dasar, yang mana beliau sudah setahun kemarin sudah berkoordinasi dengan pihak di Jakarta, dan saya menyurati bahwa kami warga Manado Selatan ini sangat membutuhkan dengan jaringan ini. Respon Bapak Bupati itu sangat baik, sehingga ini yang memberikan satu wadah kami untuk bisa berkoordinasi dengan pihak Telkomsel yang berada di Balikpapan. Dengan akses ini ya, yang kita tahu bersama ini bahwa akses 4G ini sudah berjalan 4 hari di Manado Selatan. 4 hari di Manado Selatan, dan saya langsung terhubung dengan Kepala Telkom Balikpapan untuk menyampaikan bahwa sekarang ini Ibu Camat akan kami uji coba, yang mana ya selama ini bahwa 4G ini sebenarnya sudah ada di Manado Selatan, tapi bandwidth-nya ini berkurang karena penggunanya di Manado Selatan ini sangat kurang, sedangkan kuotanya sedikit sekali. Ini jadi bandwidth-nya ini yang diberikan kepada Manado Selatan ini hanya 20. Dan 4 hari ini dalam uji coba ini dinaikkan menjadi 60 bandwidth Mbps. Jadi ini saya langsung koordinasi dengan pihak Telkom bahwa ini sangat diperhatikan seperti itu. Dengan langkah yang dari 20 Mbps terus dinaikkan menjadi 60 Mbps, ini sudah sangat luar biasa. Ini yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Dan dari pihak Telkomsel juga menyampaikan kepada saya bahwa di awal Agustus ini nanti Bu Camat ini mungkin bisa kita gunakan secara full, karena dalam 4 hari ini masih dalam masa uji coba seperti itu. Baik Bu, kemudian untuk cakupan jaringan 4G ini sendiri, apakah sudah dapat bisa dilakukan oleh semua desa yang ada di Manado Selatan? Oh, kalau untuk kapasitas yang masih dan belum bisa menggunakan layanan 4G ini, untuk di daerah kecamatan perkotaannya ya, contohnya ini Desa Lore dan juga Sengayan dan juga Langap. Ini pun belum bisa terakses semuanya. Nah, karena kalau saya mendengar dari Bapak Jul yang dari Telkom Balikpapan, kita hanya diberikan 60 bandwidth Mbps, jadi sangat kecil juga yang untuk kita penggunaannya. Jadi 60 ini tidak bisa untuk melayani seluruh masyarakat wilayah Manado Selatan, hanya dibatasi. Nah, nanti saya juga akan menunggu nih seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Jul bahwa awal Agustus sudah akan beroperasi seperti itu. Berarti Bu, terkait tadi kan Ibu bilang ada beberapa desa yang tidak dapat menggunakan karena bandwidth-nya tidak mencukupi atau Mbps-nya sangat kecil. Ya. Berarti yang dapat menggunakan itu seperti aparatur desa seperti itu? Nah, kalau untuk penggunaan layanan akses 4G ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada. Namun akses ini terbatas karena bandwidth-nya yang kecil tadi. Jadi bisa digunakan untuk layanan publik, bisa digunakan oleh swasta, bisa digunakan oleh masyarakat yang ada. Jadi ini saja tadi itu bisa terbatas penggunaannya karena bandwidth-nya sangat kecil seperti itu. Baik Bu, bisakah Ibu ceritakan apa saja hambatan yang Ibu alami pada saat menguji coba jaringan 4G ini? Ya, baik. Saya kemarin udah melakukan ini ya, uji coba langsung kepada masyarakat, dan dilakukan langsung juga oleh Bapak Bupati, oleh Ibu Ketua DPR, dan juga Bapak Wakil Bupati, dan juga Bapak Sekda, dan seluruh kepala OPD yang ada untuk melihat langsung 4G yang sudah dioperasikan oleh masyarakat Manado Selatan. Dengan adanya layanan seperti ini, masyarakat sangat antusias. Peran masyarakat untuk adanya layanan 4G seperti ini sangat luar biasa. Jadi yang kemarin saya sudah setahun ada di Manado Selatan, tidak pernah yang namanya mendapatkan satu WA langsung dari masyarakat. Nah, begitu 4 hari ini sudah aktif 4G di Manado Selatan, ini sangat luar biasa. Masuk informasi ini cepat sekali ke Ibu Camat. Berarti Bu, sebelum adanya uji coba 4G ini, sebelumnya penduduk setempat bagaimana menghubungi aparatur desa atau menghubungi Ibu langsung?
Ya. ada yang bertemu? Untuk selama ini yang kita gunakan ini ya, masyarakat ini dengan layanan informasi seperti ini, saya selalu menggunakan SMS ya. Selama di Manado Selatan saya selalu menggunakan SMS dan menggunakan grup SMS juga. Jadi ini yang juga bisa menjalin komunikasi yang baik. Dan juga masyarakat kalau tidak memiliki handphone dan tidak memiliki komunikasi yang lain, mereka langsung ketemu dengan saya di kantor. Karena layanan untuk komunikasi dengan camat, saya tidak pernah membatasi untuk melakukan koordinasi di kecamatan. Saya menerima mereka 24 jam seperti Terbuka itu. untuk masyarakat Ya, ya, Bu, ya? terbuka. Siapa saja yang ingin melakukan koordinasi ke saya, silahkan. Menjelaskan dampak positif yang mereka dapat dari uji coba jaringan ini. Dampak positif dengan adanya layanan 4G ini ya, ini yang memberikan satu perekonomian Manado Selatan yang sangat luar biasa. Karena melihat Manado Selatan ini kan tepatnya di Desa Lore ini sudah dicanangkan menjadi desa wisata. Desa wisata yang tidak kalah seperti dengan desa-desa yang lain. Seperti itu ya, dengan adanya akses 4G seperti ini bisa langsung diposting ke media, diposting ke WA group seperti itu, sehingga orang-orang luar tahu bahwa Manado Selatan ini tidak kalah seperti masyarakat yang lain. Begitu juga dengan perekonomian yang ada di Manado Selatan, yang selama ini saya dihubungi dengan masyarakat yang ada, jika mereka melakukan transaksi jual beli seperti itu, mereka sampaikan, Bu Camat, kami besok ada melakukan penjualan di pasar ini, nanti tersedia ini Bu Camat, yang kami bawa ke pasar ini gitu ya. Paling tidak kan kalau kita sudah memiliki akses seperti ini kan, ya tolong difoto ya, nanti kita bikin grup, ada jual beli di dalam grup ini. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat Manado Selatan setelah kita memiliki jaringan 4G seperti itu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan dan memberitahu kami apa saja dampak positif yang terjadi di sana. Nah, di samping itu pasti ada dampak negatif dari uji coba jaringan tersebut. Terkait itu, apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Bapak Bupati? Ya, pesan Bapak Bupati pada saat kita melakukan Zoom bersama kemarin, beliau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Manado Selatan untuk lebih bijak menggunakan sarana komunikasi ini, karena kalau dengan tuntutan zaman sekarang ya memang kita lakukan, tapi bagaimana kita bisa menyikapi hal ini untuk bisa menjadi hal yang positif bagi kita ya, untuk mendukung perekonomian kita yang ada di desa dan mendukung perekonomian kita sebagai ibu rumah tangga juga bisa dalam layanan seperti ini. Lalu apa saja langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan yang akan datang di masa mendatang? Ya, ini yang kita ambil untuk mengatasi semua tantangan-tantangan ini, nanti kita kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Nah, karena ini layanan seperti ini kan sudah mendunia. Tergantung dari pribadi kita untuk bisa melakukan, menerima tantangan-tantangan seperti ini, supaya masyarakat juga bisa berpikir di mana kita bisa menempatkan diri kita untuk mengembangkan diri kita berpotensi baik untuk kemajuan desa kita seperti itu. Jadi dengan adanya akses seperti ini, ibu-ibu dan juga anak-anak dan juga orang tua yang ada untuk bisa menggunakannya dengan baik. Ini contoh hal yang baik ya bagi kita ya, bahwa anak-anak itu terkadang kita berpikir jangan terus-terus main handphone seperti itu ya, tapi ini juga kembali ke kita juga, bahwa dengan adanya digital yang sangat kemajuan yang sangat pesat, jadi anak-anak ini juga ya memang harus mereka melihat dunia luar seperti itu. Nah, ini bagaimana kita sebagai pemerintah yang ada, orang tua yang ada, untuk bisa membatasi penggunaan gadget seperti ini dengan anak-anak kita ya. Paling tidak orang tua dan guru-guru sama-sama kita untuk bisa mengawasi seperti itu. Berarti peran orang tua sangat penting ya? Ya, peran orang tua sangat penting. Jika anaknya keluar dari rumah ya sama-sama untuk bisa mengatasi dengan baik seperti itu.
Lalu apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut untuk memperluas cakupan jaringan 4G di wilayah kecamatan? Ya, seperti apa yang sudah saya bilang tadi bahwa tidak hanya di daerah perkotaan saja yang harus kita perjuangkan ya, Desa Lore, Langap, Sengayan. Namun dalam kesempatan ini saya akan memperjuangkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Mindanao Selatan, yang tepatnya di wilayah kerja saya. Kita sama-sama untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada. Baik Ibu Camat, terima kasih telah Ya, menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini. Semoga di lain waktu kita ada waktu lagi untuk membahas hal-hal menarik mengenai Kecamatan Malinau Selatan. Ya, baik, terima kasih atas diberikan kepada saya untuk menyampaikan berapa hal terkait masalah jaringan yang sudah ada di wilayah Malinau Selatan. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Malinau yang mana sudah memberikan satu akses layanan 4G di Malinau Selatan. Ayo lanjut